Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga keselamatan dan keberkahan senantiasa terlimpah kepadamu. Salam hormat dan rasa hormatku kepadamu, saudara-saudariku yang terhormat, hadirin sekalian. Saya ingin menyampaikan belasungkawa atas datangnya hari berkabung untuk Imam Hussein Saw tahun ini. Insya Allah, dalam kelanjutan pembahasan kita kali ini, akan ada topik baru yang akan kita bahas, yang mana topik ini sangat khusus sehingga kami ingin mendefinisikannya dalam topik tersendiri. Kami telah membicarakan potensi pembangunan peradaban dari pemberontakan Asura dalam beberapa tahun terakhir. Sudah 4 tahun, sudah 3 tahun. Sekarang saya tidak merasakan kehadiran racun tahun ini. Terkait dengan jaringan Ahlul kami ingin berbicara tentang bagaimana Ahlul Saw mampu bangkit dari masyarakat pembunuh imam. Mereka menanti untuk membangun sebuah masyarakat yang akan dibunuh oleh imam aman tanpa jejak, hingga menghasilkan sebuah masyarakat yang dia belum pernah melihat imam di amannya bangkit dan berjuang. Dia sudah berjuang bertahun-tahun, seluruh dunia menunggu. Aduh, dia dilarang dari kiri dan kanan, atas dan bawah. Dia melihat perang media dan ini hampir menjadi suatu ringkasan, artinya ini adalah ringkasan itu sendiri dan ini terjadi dalam konteks logika. Yakni dapat dimasuki secara menyeluruh. Tongkat kerajaan nenek moyang kita tidak pernah patah, tidak pernah ada seorang pun yang berjalan di atas air, dan laut pun tidak pernah terbelah. Itu berarti itu tersedia bagi kita. Kita perlu datang dan membicarakannya dengan Majus. Kami telah mengubah pikiran kami dalam pidato-pidato lainnya, bukan pidato Muharram tahun lalu, tetapi dalam pidato Dainubak. Bahwa kita dihadapkan pada sebuah jaringan yang dirancang sangat cerdas, namun sederhana. Jaringan yang sederhana namun sangat cerdas dan pintar yang menghasilkan pendapatan. Kami juga menyebut jaringan tersebut dengan namanya wilayat dan imamah. Mari kita semua menjadi anggota. Setiap orang berada di suatu tempat dalam korban ini, seperti jaringan piramida di mana yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Kami katakan itu berdasarkan akal dan alam. Artinya, akarnya diambil dari akal budi dan alam, dan rasionalitas serta moralitas adalah benar, baik, dan berlandaskan padanya. Khususnya dalam kisah Karbala, pergolakan moral dan emosional inilah yang membuat orang percaya, yaitu adanya tanda di pintu masuk kota kita. Mari, siapapun yang kamu ingin menjadi, apakah kamu seorang kafir, seorang muslim, seorang Kristen, siapapun kamu. Di sini, kata mereka, ada aturan-aturan yang menurut Aba Abdullah menjadi dasar saya bangkit dan membuat hal-hal menjadi baik dan benar bagi kita. Maksudnya aturan-aturan yang mengatur jaringan ini. Siapa yang mendefinisikan hukum dan ilegal? Aluran dari ideo. Dia mengatakan jaringan ini terus-menerus ditahan, jadi mereka saling membantu dan mendengarkan kesalahan satu sama lain secara persaudaraan sehingga semua orang bisa tumbuh bersama. Kalau tidak, maka pemimpin jaringan itu Imam Masoumeh, yang pekerjaannya benar, yang meninggalkanmu sendirian dan bangkit, telah menjadi pilar salat Jumat. Hanya engkau yang melakukan kebangkitan imam yang kekal, dan engkau telah menyempurnakan kebangkitannya. Mengapa ini tidak terjadi? Karena anggota jaringan ini adalah mereka yang bisnis adalah sesuatu yang terjadi dari waktu ke waktu. Mereka hanya perlu mencari tahu dari mana mendapatkan uang. Lalu ketika uang itu datang, bagaimana cara membelanjakannya. Itu benar dan salah.
Itu terjadi dari waktu ke waktu. Jadi ingatlah berdagang atau cinta. Artinya, mereka melihat bahwa penyusup tidak memenuhi ruang, mereka mendatangi Anda dan meninggalkan Anda sendirian karena mereka berdiri di tempat tersebut. Itulah sebabnya racun terbentuk, jadi jaringan ini harus dilatih. Apa mekanismenya? Itu aturannya, hukum yang terkenal dan yang negatif. Yang terkenal dan yang negatif itu apa, Tuan? Yang diketahui adalah perintah untuk memperingatkan. Apapun yang diperintahkan oleh orang-orang dunia itu diketahui. Dan apa yang kau larang, kami tidak akan melakukannya. Apapun yang kau katakan, tinggalkan matamu di sini, tinggalkan matamu di sana. Pikiran juga tidak akan melakukannya. Kami berkata, hanya dari pikiranlah kami merasa puas. Aku bertanya-tanya mengapa Mas Ou menyuruh meninggalkan ini di sini. Itu benar. Bolehkah saya mengerti mengapa hal ini benar? Sekarang saya tidak bisa menghubungi Mas Ou, mari kita lihat apakah saya bisa mendapatkan orang Lebanon lainnya. Haruskah saya menonton berita saja atau tidak? Haruskah saya langsung ke pokok bahasan? Haruskah saya melakukannya sendiri? Nah, Mas Soun tidak punya cerita tentang internet. Namun bolehkah aku mencicipi mulut yang polos itu? Haruskah saya melakukannya sendiri sekarang untuk mencapai pola pikir yang polos? Misalnya, apa mekanisme di balik ini? Apa aturan dan mekanismenya? Kebencian dan kebencian. Artinya, ada cinta di provinsi ini. Dikatakan bahwa anggota jaringan ini memiliki cinta kepada kepala jaringan. Mereka tertarik pada namanya. Hati mereka bergetar dan mereka panas dan kebencian para penakluk mengikat hati mereka. Imam Hussein belum mati syahid. Mengapa kita biarkan saja dia? Mengapa kegembiraan Muharram berangsur-angsur menyelimuti kita 10 hari sebelum kesyahidan? Karena imam waktu itu bebas, definisinya sederhananya. Karena hati imam aman sedih, kaum Syiah punya magnet. Mereka mengerti. Seperti patah hati pada suatu Jumat malam. Itu berarti kami merasakan Anda karena Anda tidak bersalah. Banyak hal yang ingin kami sampaikan tentang Imam Rea, Imam Qayyim, Imam Sadi, dan Jawad yang berkata tentang Imam Rea. Kami belum pernah melihat ayah kami tersenyum sejak awal Muharram Ahlab. Ciri khas gaya hidup mereka adalah mereka lucu dan ceria. Mereka tidak pernah tersenyum. Mereka selalu tersenyum. Namun sejak awal Muharram, mereka terus mengatakan kata mengapa. Mereka memberi kami sesuatu yang tidak dapat kami lihat. Ketika mereka bertanya, apa yang kami lihat? Sebuah kemeja berumuran darah tergantung di kaki singgasana. Itu sangat menyayat hati, dan itu juga milik kami. Imam Aman tentu punya pendapat tentang jalan menuju Amin, bahwa memang begitulah, orang yang berkendara dari rumah sampai ke ujung gang menuju toko roti, atau berjalan 100 km, 80 km, 100 km, atau 50 km di sana. Ini sama sekali bukan dasar, saudaraku, saudariku. Anda harus melihat isu-isu apa yang umumnya menjadi kecenderungan komunitas orang-orang yang mencintai bed. Bandingkan diri Anda dengan itu dan beritahu saya mengapa saya tidak memiliki kecenderungan itu. Saya punya beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, saya harus memperbaiki masalahnya, pengaturannya kacau, saya harus kembali dan mengembalikan pengaturan pabrik. Lihatlah pecinta orang-orang bahwa bukan sembarang orang. Apa yang diinginkan para penggemar saat ini? Imam Aman berkata, hati kita adalah penghuni hati kita. Imam kita adalah wadah kehendak Tuhan. Jika Allah berkehendak, kita mau. Tidak ada waktu sama sekali. Kesampingkan pembahasan kami menciptakan waktu, menyediakan waktu bagi kami agar kami dapat memahami cara kami hidup. Waktu kredit, waktu tidak ada sama sekali. Dalam ilmu yang dibuatnya, masa lalu berpindah antara masa kini dan masa depan. Dan ini bukan jiwa atau benda-benda ini adalah orang-orang yang misalnya mengalami. Maksud saya, karena sudah dekat dengan kematian, atau kita ingin menyerahkan masa depan, atau kita ingin menyerahkan masa lalu. Sederhana saja, artinya kita harus melakukannya.
Setelah akal dan alam, hal itu ditopang oleh hukum-hukum kebaikan dan kejahatan yang telah ditetapkan oleh aluran dan kaum. Mekanismenya adalah cinta dan kebencian. Cinta terhadap satu sama lain adalah kebencian terhadap satu sama lain. Aku perlu pergi dan memikirkannya sendiri. Jika aku mendapati diriku tertarik pada musuh yang takut padamu, maka pengaturan ini telah kacau lagi. Bila kamu biarkan al-Quran berlalu, kamu sendiri yang rugi. Dan kamu adalah salah satu dari mereka, kami adalah salah satu dari mereka, kamu sendiri akan menjadi salah satu dari mereka, kamu sendiri akan menjadi salah satu dari mereka. Kalau itu yang terjadi, Nabi akan diciptakan dari pasir, lautan karya Hollywood dan banyak mata dan telinga. Kalian akan melihat seluruh kaki akan menuju Budala. Mengapa? Karena mereka berbicara tentang budaya Mesir dan ambang pintu Ojebet. Mereka percaya pada suatu budaya, misalnya menerima otoritasnya. Mereka memiliki rasa cinta terhadap kambing di dalam hati mereka. Ayat Al-Quran mengatakan apapun yang kami lakukan, hati mereka dipenuhi dengan rasa cinta terhadap kambing. Tuan Go, siapa yang tidak menyukainya? Nah, Go ini tidak alami. Ini adalah simbol dewa Mesir kuno. Saat ini, mereka masih menempatkan Go yang tinggi itu di depan Wall Street di Amerika. Di Amerika, mereka mengatakan hati mereka dipenuhi dengan cinta untuk budaya itu, simbol budaya itu, tetapi karena pemberontakan Nabi Musa, tidak seorang pun ditakdirkan untuk hancur. Mereka berkata, hati-hati dengan hatimu. Solusi agama adalah cinta dan benci Allah. Apakah agama tidak lain hanyalah cinta dan benci? Seluruh agama dapat disimpulkan dalam hal ini, suka atau tidak, Anda akan dibangkitkan bersama orang yang Anda cintai. Orang yang menjadi kekasih utama di dunia itu akan menciptakan daya tarik utama bagimu. Dengan perantaraan itu, kamu akan bersama pasangan yang sama. Perantaraan berarti dua, artinya sepasang. Dan bahasa Arab dan syaat dan tentu saja benap dan ganjil, dua, yang satu berkata, siapa yang akan memberi syaat untukku? Yang jiwa dan persepsi Anda sadari. Siapa dia? Dia mungkin seorang manusia, jadi ketika kau memberikan hidupmu, jika ada sesuatu di bumi ini yang merupakan cinta sejatimu, kau memberikan hidupmu dengan buruk, kau memberikan hidupmu dengan susah payah, semoga Tuhan memberkatimu. Karena kamu tidak peduli, ya kami tidak, kamu menyadari bahwa meskipun perebutan kehidupan telah terjadi, ia masih dalam siksaan. Sampai perhatian ini dikurangi atau dihilangkan, akan sangat menyakitkan. Di sisi lain, jika kita menghilangkan perhatian ini, kita akan merasa sangat nyaman. Tahap selanjutnya akan semakin sulit seiring berjalannya waktu. Saya memberikan contoh. Saya berkata, bagaimana rasanya? Ini seperti mengatakan, ini dia, jika mereka menyiramkan air ke wajahmu, itu tidak akan jadi masalah. Jika mereka menyiramkan air ke wajahmu, itu tidak akan jadi masalah. Sedikit kotoran di atas nasi tidak bisa ditoleransi, tapi jika mereka melakukannya, itu akan menyakitimu. Jika Anda tidak dapat memecahkannya, langkah selanjutnya adalah meletakkan sepotong keramik di atasnya. Jika Anda tidak dapat memecahkannya, Anda menaruhnya di tungku. Mereka membuat meja menjadi berantakan, aku akan membasahi wajahmu dengan air dan tanah. Kekacauan itu berkata, selesaikan dengan air dan tanah. Aku tidak menyangka. Tuhan bisa ubahlah aturan untukku. Ini adalah aturan hidup. Oh, kami ingat banyak sekali. Bacalah kisah-kisah aneh ini. Kami punya banyak sekali. Pertanyaan yang dikutip di sini adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mengubah semua tulangnya menjadi debu? Jiwa ini menderita karena tubuhnya ini, karena hatinya tertutup terhadap tubuhnya ini, karena ia bekerja untuk tubuhnya ini dari pagi hingga malam dalam kehidupan ini, ia bekerja untuk perutnya di pagi hingga malam, ia bekerja untuk dirinya sendiri, ia bekerja untuk tubuhnya ini, ia bekerja untuk perutnya dari pagi sampai malam. Hanya itu saja yang dipikirkannya. Dengarkan dari pagi hingga malam. Dari pagi hingga malam, yang penting baginya adalah apa yang orang pikirkan tentang penampilanku. Oh, betapa malangnya penampilan ini bagi banyak orang. Bagaimana menurutmu tentang sopan santunku dari pagi sampai malam? Ini membuatnya sulit. Tidak dikatakan jangan menatapkan dunia ini, jadi gunakanlah sebagai dewa, tapi jangan sampai ketahuan. Itu mobil. Jika Anda menaikinya, itu bukan mobil Anda. Itu kecelakaan. Sial, jika Anda mencapai tahap itu, ada sesuatu yang hilang. Ya, pengaruh kita hilang. Maka Anda menang.
Kamu punya sesuatu di tanganmu, jangan tertawa sebelum mendapat pujian. Ayah, ini akan datang suatu hari, ini akan pergi suatu hari. Tinggalkan ini juga. Duniawi, suatu hari dunia ada untukmu, suatu hari dunia menentangmu, suatu hari mereka harus bahagia, suatu hari mereka harus terekspos, itu seharusnya tak jadi masalah bagimu sama sekali. Samra, apa ini? Malam ini yang telah ditetapkan oleh akal dan alam, dengan hukum kebaikan dan keburukan, Imam Hasan memahami tujuan hari pembalasan, kebaikan dan keburukan. Dalam masyarakat yang rusak ini, saya ingin menghidupkan kembali jaringan itu. Lalu bagaimana jika jaringan itu dibangun dengan cinta dan kebencian? Apa yang akan terjadi padanya? Keadilan dan kebijaksanaan. Artinya, kebijaksanaan menyebar dan mengalir dalam jaringan itu di antara orang-orang tersebut. Mereka menjadi orang bijak, dan Anda melihat keadilan dan kutukan penindasan, dan seterusnya sebelum kekerasan. Masyarakat terbentuk dalam cara yang hamil dan siap untuk apa? Lahirnya dunia baru itu adalah dunia perpecahan dan keadilan, begitulah kaum Syiah dan kaum Syiah sepakat. Bagaimana jaringan ini dibangun? Bagaimana Anda sampai di sini? Mari kita berhenti sejenak. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali, tetapi saya perlu melihatnya dalam pengantar tahun ini. Kita memiliki seorang imam, Imam Hussein. Mereka melakukan apapun yang mereka bisa hari itu, mereka memainkan permainan apapun yang mereka inginkan, mereka melakukan kejahatan apapun yang dapat mereka pikirkan. Masyarakat Muslim ini tidak memiliki belas kasihan pada bayi berusia 6 bulan. Cinta dan benci ini bercampur aduk, kebaikan dan keburukan bercampur aduk, artinya mereka yang mengambil hak Amir Al-Mumin Asb untuk membawa kanker ke jaringan yang diciptakan piambar ini, tidak tahu mengapa mereka harus mencintai atau bukan. Mereka berkata, kamu bodoh, kami membenci ayahmu, kamu benar-benar harus mencintai ayahmu. Syaratnya, Anda harus beragama Islam. Kasih sayang untuk masa depan yang dekat. Aku ingin kasih sayang dari orang-orang yang aku sayangi. Apa yang sedang kamu lakukan? Harap Ohor yang melihat tembok Amir Al-Muminin memukul Imam Hasan sedemikian rupa sehingga mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya. Mereka menghujani tubuhnya dengan anak panah. Jumlah yang aneh dikatakan sudah dekat. Mereka mengatakan hingga 70 anak panah mengenai tubuh. Bakr hendak mengeluarkan peluru, tetapi Hasan sudah ada di sana. Jika kamu ingin menjadikan Tuhan sebagai temanmu, apa yang akan kamu lakukan? Jika itu adalah persahabatan atas nama Tuhan, aku akan menjadi tuanmu, jadilah tuanmu. Apapun yang kamu katakan bukanlah tuanmu sama sekali. Itu seperti mengatakan aku mencintaimu. Tuan hatimu akan hangat jika kamu tidak mencintai seseorang. Apakah ini yang kamu sukai? Apa yang Anda lakukan jika musuh ingin menyerang Anda? Itu berarti sistemnya sekarang rusak, tetapi harus dilakukan. Dengan kesabaran, maksud saya sebuah karakteristik yang akan Anda lihat sekarang di malam-malam ini. Insya Allah, jika kita masih hidup, Anda akan melihat bahwa karakteristik dari karya ini adalah apa yang Anda lihat sebagai ciri khas dari awal, kesabaran. Kami selalu ingin menyelesaikan tugas itu sendiri. Katakan tidak, saya akan melakukan sejauh ini, sisanya terserah Anda. Apa yang akan dilakukan acara selanjutnya? Dari masyarakat yang membunuh para imam adalah bajingan atau binatang buas dalam arti kata yang sebenarnya. Tiba-tiba seorang imam lewat, Imam Sajjad, Imam Bagher, Imam Sadi, kalian memiliki 4.000 pengikut. Tuan Imam Sajjad, dapatkah kalian memberitahu saya apa yang kalian lakukan? Apa yang telah Anda lakukan terhadap komunitas ini? Kalian yang diawasi, kalian yang disiksa dari pagi sampai malam, kalian yang menjadi martir, apa yang kalian lakukan? Kami sedang mencari ini. Akan tetapi, bagaimana mungkin suatu masyarakat yang membunuh para imam melakukan sesuatu yang mengakibatkan tersisanya seorang imam dan 2 imam berikutnya yang jujur terhadap imam? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada imam, bukan kepada imam yang jujur. Mereka berkata, Sadian menentang kita. Mereka memiliki murid. Anehnya, mereka berkata, Tuan, Anda akan pergi ke masjid di tempat ini dan itu, dan Anda akan melihat 1.000 orang duduk di sana. Mereka berkata, Sadi Al-Bagir, 1.000 orang di masjid, apa yang Anda lakukan? Pemerintahan bukan di tangan Anda. Pemerintahan bukan di tangan Anda. Itu tanggung jawab Anda. Kami akan tetap memegang kendali.
Ahlam, alasan mutlak mengapa Anda dibangkitkan di masyarakat mana? Di masyarakat manakah Anda akan menjalankan misi ini? Deskripsi masyarakat itu butuh waktu dan kami tidak ingin meruangkan waktu untuk pertemuan itu. Misalnya, orang bodoh itu akan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Tuhan, hak asasi hewan, jiwa ibumu, turunlah bersama hak asasi hewan, mengapa anaknya dikuburkan tanpa satupun dari kalian? Nabi berkata, di suatu tempat di hatiku, aku gemetar. Atau apa yang dikatakan Rasulullah tentang itu? Aku mengambil gadis ini. Wanita ini telah menyembunyikannya. Dia pengecut. Dia memberikannya kepada salah satu perahu karet itu. Saya baru sadar kalau perahu itu sudah berumur 7-8 tahun. Dia membawanya kembali dan membuangnya. Dia berkata, lihat betapa indahnya perahu itu, lihat betapa bagusnya perahu itu. Saya berkata, baiklah, aku tidak peduli. Biar aku saja yang mengambilnya dan mari kita jalan-jalan bersama. Kami mengambil seorang anak untuknya di padang pasir, kami menggali lubang bersama-sama, kami mengatakan kami ingin bermain permainan, saya menuangkan ini ke dalam lubang, saya menuangkan tanah di sini, saya mengatakan permainan ini ada di tangan saya. Aku menumpahkan abu dan abu itu tidak jatuh di bawah jariku. Jari ini ada di tangannya. Dia menekannya seperti ini, menekannya sampai mati lemas. Abu itu tetap di sana, di tempatnya. Hatiku bergetar. Wahai utusannya Allah, apa hukumnya sekarang? Cukup dengan sisanya, Anda sudah menjelaskan sejauh ini masyarakat macam apa kita ini. Dari masyarakat ini, kalian adalah masyarakat yang berkorban, memberikan darah demi dirinya sendiri, memberikan kehidupan, dan membagi darahnya menjadi dua. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal buruk kepada kalian. Tuhan memilih toples yang paling pecah hanya untuk membuat kekacauan di tempat yang paling buruk dan pada waktu yang paling buruk. Hal yang luar biasa ini terjadi di sana. Itu bisa saja terjadi 1000 tahun kemudian. Jadi begitu. Di tempat lain selain di sana, di Iran, di Mesir, di Roma, ketiganya yang memiliki peradaban macam apakah mereka? Merupakan suatu kehormatan mendengar hal itu. Berapa banyak orang yang kita bunuh dalam perang tertentu dan apa saja yang membentuk masyarakat ini tidak bekerja sama. Pembunuhan dan pembantaian tunawisma, pengasingan, pembunuhan, penistaan yang terorganisasi, dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib akan dikutuk dari 70.000 mimbar. 1000 orang, maksudnya seluruh umat Islam, berangkat ke sisinya dan mendaraskan doa Amirul Mukminin. Penebusan dosa ini adalah pembangunan sebuah masjid peringatan yang lupa saya sebutkan. Misalnya, peringatan ini datang ke masyarakat seperti ini tanpa karya-karya Hollywood. Tanpa bersujud, tidak mengatakan bahwa Anda sekarang mengikuti jalan Anda sendiri. Maksudku, Anda hidup dengan kebijaksanaan, keadilan, dan belas kasih. Dan menjalin persahabatan berarti menunjukkan rasa sayang kepada manusia, yang kemudian mereka lakukan. Manusia-manusia ini akan datang dan menjalin persahabatan dengan jamaah Imam Sajjad. Diriwayatkan bahwa orang tua itu melihat makan malam mereka dan mengucapkan apapun yang keluar dari mulutnya. Kemudian para pengikut Harad menjadi tegas terhadap Harad. Mereka mulai memukulinya, mereka menyerangnya, mereka tidak tahan lagi. Sekarang mereka menjelaskan siapakah orang-orang ini, dari mana mereka berasal, tentang Harad. Sampai saya memukulnya, Imam paham bahwa tidak, jangan lakukan ini. Mereka adalah orang-orang yang memberikan tekanan ini kepada mereka berdasarkan apa yang mereka lihat dari kita. Alhamdulillah, Allah adalah bintang dan sebuah mainan. Jika Allah hanya mengetahui hal-hal yang tersembunyi bagi kita, apa yang harus kita, hambanya, lakukan? Pria itu malu dan mulai menangis, yang berarti dia mendorong Mohsen ke arah yang berlawanan. Dari pemahaman ini, jelas bahwa Asad adalah Syami. Ini bukan tentang Suriah, tetapi tentang akta bahwa Anda telah memberi saya tempat untuk tidur. Misalnya, Anda memiliki saudara lain di Madinah. Anda memberi saya nama Suriah, yang berarti orang Suriah. Penculikan yang Anda katakan adalah tentang seorang warga Suriah. Kamu tidak di sini, kamu. Orang ini sangat panas dan dingin, bukan? Dia terlihat seperti ini, penjahat seperti Yaid melihatnya seperti ini, dia melihat kebenaran, dan sekarang aku memberitahumu apa yang terjadi. Telah ada petunjuk sebelumnya bahwa dia melihat ke arah ini atau bahwa dia melihat Khursyid sama sekali. Ada yang lain.
Mari kita bahas bagaimana jaringan ini dibangun tahun ini. Perjalanan para imam kita, persis seperti gunung es. Satu bagian terlihat, bagian lainnya tersembunyi, dan saya ingin menekankan bahwa kedua bagian ini, yang terlihat dan yang tersembunyi, memiliki kesamaan. Pertama, keduanya merupakan wilayah yang sama sekali berbeda. Segala yang telah kami dengar sejauh ini, segala yang telah kami dengar, kami telah mendatangi tempat-tempat itu. Kami telah mencari informasi tentang bagian rahasia itu, bagian keamanan itu, jaringan itu. Dan hal yang menarik adalah dalam banyak kasus bagian tersembunyi itu jauh lebih besar. Dan itu jauh lebih menakar dan pada kenyataannya, dalam banyak kasus, orang-orang yang tidak bersalah menipu lawannya, yaitu aparat keamanan khilaf. Mereka pikir mereka mengerti apa yang telah terjadi, dan orang-orang yang malang pun tertipu. Mereka bermain dalam teka-teki ribuan, membuat lapangan permainan lebih polos dengan ahli. Pasti ada di sana di suatu tempat, dan di sini tertulis, "Oh, Allahabad, Anda adalah politisi terbaik, dari mana Anda berasal dan jenis politik apa yang Anda lakukan yang tidak kami lihat. Sekarang lihat apakah Anda bisa menang, insya Allah." Wah, dan seberapa bodohnya kita menyadari hal ini. Seberapa jauh kita telah meninggalkan perilaku ini. Anda berurusan dengan orang berusia 25 tahun. Kalian 12, jangan lihat ujungnya. Satu orang, lihat, ini adalah lomba lari S-type. Berlari, berpelukan, orang berikutnya berlari, berpelukan, orang berikutnya berlari. Masing-masing dari mereka melakukan bagian mereka untuk yang ke-9. Dan luar biasa hingga sampai kepada Amirul Mukminin. Dia telah mangku jabatan imamah di masyarakat, padahal usianya belum genap 70 tahun, belum genap 5 hari sejak wafatnya Nabi, dan belum pula berlalu sejak wafatnya Nabi, barulah dia akan memperbaiki bencana itu, dan tidak ada seorang pun yang akan memperbaiki bencana itu. Terhindar. Harap Ohab Hasan akan menunggangi kuda ini, menungganginya, dan mengetuk pintu setiap rumah sambil berkata, "Apakah kamu ingat Adil? Jadi, di mana kamu?" "Ayah, biarkan saja." Itu berarti dia telah mengambil alih masyarakat, dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya siapa-siapa. Berkali-kali saya mendengar hal ini dari Anda tentang Amerika Serikat. Saya berharap saudara saya Jara hidup, bukan Muslim, misalnya. Saya berharap saudara saya Ail hidup, bukan Abbas, Ibu Hama, semoga Tuhan mengasihani saya padanya. Jika dia begitu, aku akan memberontak. Tidak, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi imam yang sama ini, 20 tahun kemudian, dengan dukungan mayoritas rakyat, akan menjadi khilaf. Karena dia seorang imam, pemerintah juga akan memberinya kekuasaan. Apa yang terjadi di masa lalu? 20 tahun. Masyarakat ini telah berpaling dari imam begitu mereka melihat Nabi. Sekarang, selama 25 tahun, pagi dan malam, mengutip hadis dari Nabi dilarang pada masa para khalifah. Aneh sekali, Anda tidak punya hak mengutip hadis. Mengapa? Karena jika Anda meriwayatkan hadis, Anda akan berakhir meriwayatkan hadis apapun yang Anda inginkan, dan itu dilarang bagi ahli. Jika Anda melakukan itu, Anda akan mendapat tamparan di wajah. Kemudian yang lain membacakan hadits, memukulnya, merenggangkannya, memukulinya. Ketika ia berdiri, tukang cukur itu berdiri dan berkata, "Panjangkan dia, pukul lagi, supaya kamu menjadi orang yang tidak bisa berdiri lagi." Dia merasa bahwa dia akan mati. Maksud saya, Anda datang ke sana dan melakukan sesuatu selama 25 tahun. Imam lain mengumpulkan para murtad sesat ini dan memberi mereka basis ekonomi dan mulai menggali sumur. Ayo kita ke Madinah sekarang. Sumur Ali bin Ubay Talib masih mengeluarkan air setelah Hijri 400 tahun. Ada tanda di sana. Aku bisa mencarinya di internet. Bolehkah aku ke sana? Setelah Hijri 400 tahun, sumur Ali bin Ubay Talib masih menghasilkan air. Mari kita tanam pohon kurma di luar. Pohon kurma ini akan produktif dalam Hijri 5 tahun. Tuan, kami butuh uang untuk pekerjaan pembangunan jaringan. Kami tidak punya uang. Kami tidak punya uang. Harad hidup dalam kemiskinan ekstrem di awal hidupnya. Mereka juga sangat terampil. Apa artinya Nabi meninggalkannya atas perintah Tuhan? Mengambil adat.
Mereka mengambilnya agar mereka tidak punya apa-apa. Amir al-Momen tidak pergi ke Dandar Melandoi. Yang mulia adalah seorang panglima perang. Dia berperang dari pagi hingga malam. Lalu, ketika dinasti kelima berkuasa, ia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa, perang telah usai, dia datang dan dia tidak punya apa-apa. Dia mulai mengolah tanah, sekarang ini butuh waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pohon palem untuk berbuah setelah 10 tahun? Pohon palem ini ingin berbuah, maka Anda dapat mempersembahkannya kepada orang miskin, melakukan pekerjaan budaya, melakukan pekerjaan ekonomi, menyelamatkan orang lapar, dan Anda adalah pahlawan yang sama. Berhati-hatilah agar orang yang berbuat jahat tidak menimbulkan kerusakan. Karena mereka sedang mempersiapkan perang, seluruh Islam hampir runtuh. Dia akan memberi mereka nasihat yang baik. Seseorang yang telah kehilangan kepalanya di depannya akan datang dan memberinya nasihat. Amirul Mukminin bertanggung jawab atas perang. Ketika Majid Adisiyah ditanya, dia berkata, saya sendiri yang ingin memimpin perang. Pergilah. Khaliyah berkata, semua orang berkata, pergilah. Jika dia pergi, pekerjaan emir kita akan selesai. Dia menepi, jangan pergi. Tetaplah di Madinah, kirimkan pasukanmu, karena jika mereka mengalahkanmu, kamu seperti penguasa, seperti tongkat di tengah penggilingan yang memutar segalanya. Jika tongkat itu dipotong, penggilingan tidak akan berfungsi lagi. Yakni, ia memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk melestarikan Islam. Bagi saya, seseorang. Sekarang pikirkanlah, berikan kami seseorang yang bernama Yabub. Bagi saya, kita sangat jauh dari jaringan ini. Artinya, cinta dan benci itu sama. Cinta dan benci itu tidak bersifat personal. Cinta dan benci bersifat personal. Kita adalah pemecah masalah yang sama. Saya katakan dengan keyakinan penuh bahwa orang Iran adalah yang terbaik. Saya tahu bahwa saya katakan kepada Anda bahwa mereka adalah yang terbaik. Orang-orang ini adalah orang baik, tetapi bagi mereka untuk menjadi masyarakat di mana kemunculan terbentuk, jika jaringan itu benar, kemunculan akan terbentuk. Kita punya waktu, kita punya jarak. Tarikan cinta ini untukmu. Semoga Tuhan melarang Anda meninggal atau orang yang Anda cintai mendapat 100 tangan. Lalu Anda bertanya, ada apa dengan anak itu? Tuan, apakah kita harus mengambil asuransi? Apakah itu asuransi atau tidak? Dia akan mendapat uang, apakah dia akan datang atau tidak? Mari kita lakukan sesuatu untuk anak saudara kita. Oh, putranya sudah meninggal. Dia berkata, apa yang harus dilakukan gadis-gadisku ini? Bagaimana menurutmu? Aku sudah ceritakan padamu pagi ini. Dalam masyarakat Ali dan Ahlul Bait, Anda seharusnya tidak dapat menemukan satu orang miskin pun. Panti asuhan tidak memiliki arti sama sekali karena mereka dengan cepat memisahkan anak-anak dan membesarkan mereka seperti anak-anak mereka sendiri. Apa yang dilakukan Amirul Mukminin adalah mengambil anak-anak Abu Bakar ke dalam keluarganya, membesarkan mereka, dan menjadikan Muhammad bin Abi Bakar sebagai seorang syahid. Apakah menurut Anda apa yang dilakukan Nabi adalah mengasuh anak-anak dari putri saudara perempuan Khadijah, Saud, dan membesarkan mereka? Mereka adalah putri-putrinya sendiri, dan Utsman menikahi 2 dari mereka. Mereka adalah putri-putrinya sendiri. Masyarakat itu seharusnya punya panti asuhan. Masyarakat itu seharusnya punya tahanan inansial. Lihat, seharusnya tidak ada orang yang kelaparan. Seharusnya tidak ada panti asuhan. Dan seharusnya tidak ada tahanan inansial. Sekarang orang itu adalah kriminal, dia pemabuk. Tahanan yang tidak punya uang dan hanya diberi makan gandum adalah orang miskin dan yatim piatu. Tahanan itu berkata, orang ini memberikan buka puasanya kepada orang ini. Saya kira demi Tuhan, kita melakukan ini demi Tuhan. Inilah masyarakat yang harus mempersiapkan Amirul Mukminin. Darah hati adalah sesuatu yang haus darah. Harat Ad meriwayatkan beberapa kejadian bersejarah dan berkata bahwa Harat tiba di suatu tempat di mana beliau tidak mempunyai uang. Seorang wanita kaya mengatakan kepadanya bahwa jika beliau tidak mempunyai uang, beliau akan kehilangan semua uangnya. Jika kamu menambil air dari sumur untukku, aku akan memberimu 1 kurma buruk untuk setiap ember yang kamu makan. Amir. Yang penting mereka tidak punya tali-tali ini. Pada saat itu, mereka membuat tali-tali ini dari semua yang lemah ini kurma. Daun kurma sangat tajam. Apakah Anda melihatnya atau tidak? Akan sangat membuat frustasi jika Anda memotong tanganmu dengan kertas jauh lebih buruk dari itu. Lebih tangguh dan lebih tajam. Kau akan melewati lubang itu dan mengangkatnya. Tanganmu sudah berlumuran darah.
Saya tidak dapat menemukan orang ini, Samir Alman, yang mengatakan dia bekerja sebagai buruh di istananya sendiri di Sulaimani, bersiap untuk menyerahkan Imam Hasan bin. Imam Hasan harus mempertahankan pasukan ini. Ini bukan saatnya untuk berperang. Pasukan ini harus dipertahankan. Namun sekarang mereka akan mendorongmu ke jalan. Tidak, kamu adalah aib atau aib bagi orang-orang beriman. Halo, kami telah mempermalukan orang-orang beriman. Kami adalah teman-teman mereka. Ayo kita bertarung. Ayo kita bertarung. Kamu membuatku takutkan. Lalu, ketika ia selesai menghal dan membuktikannya, orang-orang akan bergembira dan ia akan berkata, lihat, lelaki tampan ini ingin mengikuti jejak ayahnya. Ayahanda tercinta, hatiku tidak pernah berperang dengan bangsa Persia, tidak pernah berperang dengan bangsa Romawi, tidak pernah berperang dengan bangsa Mesir. Hai orang-orang Arab, bawalah kepada kami rampasan perang. Kalian telah berperang 3 kali dengan kami, orang-orang Arab. Unta berperang melawan para sahabat Nabi, Sain berperang melawan kami, tepi sungai berperang melawan Al-Quran dan para penghal Al-Quran yang dahi mereka ditutupi bulu domba karena terlalu lama bersujud. Apakah kamu melihatnya? Ali membunuh seorang muslim, Hasan juga ingin melakukan hal yang sama. Aksinya seperti ini, media seperti ini, dan Hasan mengambil apa yang mereka inginkan dan memaksakannya pada masyarakat ini. Tidak ada pilihan lain selain membiarkan Muawi mendapatkannya. Dia membuat kesepakatan dia hanya memberimu 12 dan bertahu bahwa semua orang akan menang. Semuanya berakhir ketika Mohsen berkata untuk menyimpan yang terakhir ini saja. Dan apa yang terakhir? Ia selalu berkata jangan mengumpat di Masjid Amir Al-Muminin. Kepada anggota Anda, yang dimaksud anggota adalah media, di channel Telegram Anda, di Instagram Anda tahu ini dan itu, jangan mengumpat. Sampai pada titik ini, dia berkata tidak, apapun yang aku alami, aku tidak akan melalui ini. Kalau aku tidak menjauhkan manusia dari Ali, dan kalau sampai gua berita tentang Ali bin Ubaidullah kepada mereka, niscaya mereka akan kembali, kasihan sekali. Menariknya, Hadi menginginkan pemerintahan. Surat yang ia kirimkan kepada Imam Hasan, kata kaum Sunni, ditandatangani olehnya. Ia berkata, tulislah apapun yang kau inginkan, apapun yang kau tulis, aku akan menerimanya. Menariknya, salah satu poin yang disampaikan Imam Hasan menulis, poin ke-6, mengatakan bahwa Anda harus membayar uang sebanyak ini setiap tahun. Anda menggunakan ayat wilayah sebagai contoh, dan Anda adalah wali Amirul Muhammin. Pembahasan tentang akad berarti ayat umat, jika Anda tidak membayar akad, jika Anda tidak membayar uang, jika Anda tidak membayar akad. Anda tidak membayar uang, pertemuan ini akan diadakan. Dan rakyat sendiri yang harus membayar, rakyat harus membantu. Ini prinsipnya, bukan pemerintah. Besok, seorang reformis, atau seorang reformis, atau semuanya akan hancur. Masyarakat sendiri, misalnya masyarakat, menerima pemberian dengan cara ini, sama seperti apa yang dilakukan Amir Al-Muminin, budidaya kebun palem, pekerjaan ekonomi yang sama dari Harat Dawud. Ia menambahkan pada posisi ini, hal itu sampai kepada Imam Hussein. Di sini, Imam Hussein menjelaskan secara rinci. Saya mengatakan kursusnya dengan cepat, tetapi keseluruhan karier itu sendiri memakan waktu 1 dekade, tetapi Anda harus membicarakannya. Ini bukan lagi takdir kita. Kita ingin mencapai era kemakmuran yang aneh dan menakjubkan yang dimulai dengan Imam Sadi. Aktivisme langsung selama masa Imam Sajjad masih tersembunyi. Saya akan menceritakannya besok. Lihatlah betapa anehnya kita apa yang telah dilakukan Imam Sajjad Saud. Celaka bagi kita karena kita hanya memuji seorang imam seperti itu, seorang imam yang sakit di sudut tenda. Semoga Allah memberinya pahala. Maksud saya mempelajarinya untuk diri saya sendiri, bukan untuk memberi kuliah. Saya tertarik untuk mempelajarinya untuk diri saya sendiri. Misalnya, untuk diri saya sendiri, ketika saya pertama kali membaca terbitan ini untuk diri saya sendiri dan saya menemukannya. Saya mendengar ini buku itu, mimbar itu, dokumen ini, saya tidak tahu. Saya malu dengan Imam Sajjad. Saya merasa malu dengan seluruh jiwa saya. Apa yang Anda pelajari darinya? Saya akan katakan aman ini terbagi menjadi aman sebelum dan sesudah Imam Sajjad. Itu saja. Sebelum dia, mereka mencabik-cabik imam. Kemudian imam berikutnya memiliki 4.000 pengikut. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Imam Hussein akan datang. Penyimpangan telah berlalu sampai batas tertentu. Mayat ini perlu diragukan. Aba Abdullah memberikan keraguan. Biarkan Imam Sajjad mengumpulkan ceritanya. Dan Harat melakukan ini di depan semua kamera dan kami berkata,
Tidak, ini bukan doa, ini bukan apa-apa. Kami ingin mempelajari cara hidup itu, jadi ini adalah antrean. Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengenal Timur, sistem intelektual dan corong kaum Mason. Tahukah Anda bagaimana mereka bekerja? Semoga kita dapat mengambil hikmah di era kegaiban Syiah dengan menyingkap jalan tersembunyi ini. Dan untuk menggunakannya atas nama imam yang maksum, persiapkan masyarakat. Kita tidak ada hubungannya dengan masyarakat yang membunuh imam. Kita memiliki masyarakat yang sangat baik. Mengapa kita tidak mendapatkan hasil? Mereka tidak bosan. Lihatlah jilbab, itu kemungkinan cerita Anda. Masyarakat macam apa yang ditafsirkan oleh Nabi? 7880 model hanya berina. Sudah kubilang mereka punya barang-barang yang masih terkunci di Eropa, jelek, aku tak mau sebut model apa yang mereka punya lagi di sini. Tuan, berapa banyak dari ini yang Anda cabut, misalnya 4 paku? Berapa banyak kenalan yang telah Anda ajak bicara, misalnya? Berapa banyak kenalan yang telah Anda kehilangan? Berapa banyak kenalan yang Anda tumpahkan cairannya? Bagaimana Anda berakhir di sini? Mengapa traktor itu dekat dengan tanganku? Mengapa aku tak bisa menemuinya? Kalau ada, jangan kamu datangi. Mengapa? Karena para perancang program kebudayaan di negara kita sangat jauh dari jalur ini. Saya serius katakan, sangat jauh. Kemarin pada hari ini, seorang hakim datang ke kantor kami. Dia adalah hakim untuk kasus narkoba dan hal-hal semacam itu. Saya sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Saya mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia mengajukan pertanyaan. Kemudian dia menatap saya dengan sangat jenaka. Saya katakan kepadanya, Anda sangat berbeda di juri lainnya. Saya duduk bersama banyak dari mereka. Saya bilang, oh, saya di sini. Saya melakukan banyak pekerjaan budaya, itu saja. Itu membuatnya memiliki pandangan positif. Anda mengerti masalahnya. Saya juga melakukan pekerjaan penting. Orang ini merasa hancur. Orang ini telah menjadi tahanan. Dia memberikan keputusan yang berbeda. Ia berusaha menghilangkan penyebabnya, bukan akibatnya. Dia ingin menyelesaikannya, jadi dia datang padaku dan menyuruhku datang. Anda memiliki kekuatan media, Anda dapat membuat konten sosial. Ayo, misalnya, ini sedang dilakukan. Banyak penyelundupan dilakukan dengan kartu nasional wanita tua miskin di jalanan. Perdagangan manusia sedang dilakukan selesai. Mereka mengatakan mereka akan pergi ke sana dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan 20.000 di antaranya. Kalau saja kartu ini identitas nasional mereka adalah kami, kalau saja ada sistem yang seragam, dan kalau ada yang menghubungi Anda, insya Allah banyak kasus seperti ini yang bisa terpecahkan. Menariknya, dia tidak melaporkan hal ini hanya untuk menyampaikan maksudnya, tetapi dia mengatakan bahwa orang-orang harus memahami bahwa dia adalah bagian dari ini karena dia tidak tahu bahwa dia tidak melakukan pekerjaan budaya. Di mana dia melakukan pekerjaan budaya. Sebenarnya saya kenal banyak pejabat, saya pernah ketemu mereka di rapat gabungan. Mereka yang memulai kebakaran itu berpikir lain. Mereka adalah orang-orang yang terjebak dalam ekspektasi dan rumus imajinasi mereka sendiri, seperti mengambil semangkuk nasi dan pergi ke laut untuk mengolahnya menjadi mentega. Sebenarnya, apa sih mentega itu? Campur mas dengan agha, sekarang mari kita buat lautan adonan. Lumut yang bercampur dengan air, kita sudah sering melihat hal ini begitu cepat. Hal berikutnya adalah ia tidak mengerti, itu berarti ia tidak mengerti apapun yang Anda katakan padanya, ia tidak mengerti, selalu kembali dan melakukan hal ini. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat yang istimewa kepadamu, yaitu nikmat yang istimewa. Entah mengapa, tentu tidak semestinya Dia memberikan kepadamu nikmat ini, yaitu bentuk lidahku, dan Allah, inilah nikmat yang paling utama. Mendukung anak muda ini. Anak saya sendiri ada di rumah kita, apakah itu salah Anda? Sungguh menyedihkan. Lihat, ini aneh, Tuan. Ada apa? Tuhan demi Tuhan, Tuhan itu baik hati, tidak seperti itu, tetapi Anda melakukan kesalahan. Jika Anda melakukan hal yang sama, Anda akan mendapatkan jawabannya. Dia berkata, Tuhan, apakah Anda berbicara kepada saya tentang sesuatu? Saya berbicara tentang mengenai keberanian, saya berbicara tentang sesuatu yang siap. Apa alasannya? Saya katakan padamu, dia juga menyukai keempat buku yang kami baca. Ketahuilah bahwa kita, orang-orang yang mulia, bukanlah orang-orang yang seperti itu. Perhatikanlah jalan orang-orang lah.
Perhatikanlah haluan. Perhatikanlah jalan orang-orang bah. Kalian akan merasa mudah dan berhasil. Tenangkanlah moralmu sendiri. Tuliskan akhlakmu. Dalam praktiknya, kamu harus menuliskan akhlakmu. Kamu membaca dan tertawa. Imam Hasan mendorongnya kemana-mana. Dia harus melihat. Kemudian dia mendorongnya ke suatu tempat. Kamu harus melihat ke suatu tempat. Anda lihat di sana, tidak. Itu justru kebalikan dari metode kita. Anda melakukannya dengan pisau bedah dan wajah orang itu Anda akan mati. Anda sial. Anda perlu mencucinya dan dijahit. Kau menyingkirkan usabat bed ke samping, semuanya berakhir, kau hanya merasa panas, semuanya dingin, kau hanya merasa segar, oh tidak, ada jarak yang sangat jauh antara kata-kata dan tindakan, hal-hal seperti ini terjadi dalam praktik, menurutku itu tidak terjadi. Kembali bermakna. Itu sebabnya mereka bisa bekerja dan orang-orang harus melakukan pekerjaan ini. Kami ingin mengenal Syiah, datang dan lakukan, dan dalam kondisi apa ini. Dengarkan dalam keadaan Syiah itu. Saya tidak memulai perlombaan ini dengan syarat yang sama. Saya katakan bahwa Punjab memiliki 100.000 sahabat. Berapa banyak dari kita yang menjadi Amirul Mukminin? Kecuali semua kebaikan garam dalam air. Mereka tidak akan muat untuk jari dua tangan, jadi kenapa kalau mereka mulai dengan 100.000? Di mana kita bekerja sekarang? Nah Tuan, beginilah awalnya. Anda mulai dengan 4 orang, tim Anda memiliki hiji 00,000 pemain, tim sepak bola kita mulai dengan 7 atau 8 pemain. Tidak seperti itu, saya menghina Anda. Mereka memulai permainan dengan mengalahkan pemain Anda. Mereka membunuh Hajjaj bin Asad. Dia datang ke tempat suci dan tidak makan siang. Dia hanya sedikit di depan mereka. ISIS berpikir, tidak, mereka memakai helm. ISIS datang dari Anda, dan ini adalah juga dari kamu. Mereka akan memenggal kepala di depannya, dia akan memukul kaum Syiah di depannya, dia akan kehilangan nafsu makannya, dan dengan semua ini dia akan membangun tembok, bukannya batu, dia akan memukul kepalanya dengan batu. Khandeh bin Walid menemui Malikah bin Nuwairah Muslim dan memberitahunya bahwa dia akan menyerahkan pedangnya untuk berdoa dan kemudian kami akan bertarung sampai dia meletakkan pedangnya dan membunuhnya dengan memenggal kepalanya dan menaruhnya di bawah pot. Malam itu juga ia berzina dengan istrinya, makan 2 kali lagi, lalu berdiri dan pergi. Siapakah ini, Tuan Khalid ibn Walid? Inilah orang yang mengikat janji suci pernikahan dengan Amir al-Muminin di gang. Khaliyah kedua berkata, jika Khalid bin Walid masih hidup, aku tidak akan mempercayakannya kepada dewan yang beranggotakan 6 orang, dan dia pasti akan menjadi Khaliyah Tung. Dia telah menebas 1000 mata dalam pertempuran Al-Ain. Dia membuat 1000 mata di lonceng Al-Ayun, dan namanya adalah Ayun yang berarti mata. Dengarkanlah pidatoku yang tidak islami jika kau sempat. Kemana perginya otomu? Islam tidak islami bagi saya. Laksamana Maine, orang-orang ini terluka. Laksamana Maine telah menjauhkan pedangnya selama 25 tahun. Mereka bertempur, tidak melakukan apapun. Selama pemerintahannya sendiri, dia mencabut gagang pedangnya, tetapi siapakah di antara mereka yang dia bunuh? Apakah selain ini? Tuan As-Sakib ini datang ketika mereka memuji Imam Hasan Mahmud Saud dalam peperangannya, dan begitu juga sebaliknya. Ketika mereka memujinya, mereka pergi ke tempat lain dan mulai berdebat satu sama lain sehingga mereka dapat menjawabnya. Foto-foto tersangka yang tidak islami, padahal mereka tahu bahwa Imam Hasan Mahmud Saud adalah orang Amirul Mukminin dalam pertempuran kalian, itu adalah pertempurannya sendiri. Pertempuran Jamal, itu adalah pertempurannya sendiri. Imam Hasan dan Husain tidak mengirimnya maju. Ia berkata kepada Muhammad Hanaim, majulah Muhammad Hanaim, putra Amir al-Muminin. Dia kembali dan mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah anak-anakmu juga, dan aku adalah anakmu juga, karena kamu hanya menempatkanku di depan Nabi. Dia berkata, mereka adalah mataku, anakku ada di sini, dan aku adalah anakmu juga, karena kamu hanya menempatkanku di depan Nabi. Tangan-tangan melindungi mataku. Pergilah, mereka adalah anak-anak Ahan. Silsilah Nabi harus berlayar, tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Salah satu pialang, Imam berkata, saya diam saja tentang insiden di gang itu dan berjanji setia untuk melindungi nyawa Hasanin. Dia mengatakan bahwa ada 2 anak kecil di bawah kakinya, dan mereka dibunuh di tempat itu juga. Orang-orang ini ingin pemerintah mencabut ini, generasi ini harus dipertahankan, orang yang dijanjikan adalah salah satu dari keturunan ini. Orang yang dijanjikan itu adalah dari keturunan kaum ini, yakni putri Imam Hasan dan putra Imam Hussein, yakni dari garis ibu. Dari Imam Hasan pada pihak ayah, dari Imam Hussein, Imam Sajjad pasti telah menikahi Atima, putri Imam Hasan, dan dia akan melahirkan imam berikutnya.
Tidak, kalau bisa, lihatlah kemana arahnya. Keadaan akan semakin buruk. Mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa karena tidak ada rasa sakit di sekitar punggung unta, dan tingginya hanya 70 tangan. Pegang tali ini simbolnya berlapis baja, ada perisainya, digantung seperti ini seperti binatang, entahlah nama binatang yang mempunyai serpihan besar seperti ini. Siap melayani Anda, kata badak. Baiklah, kalau begitu, ya, cangkangnya memiliki benjolan besar. Ini seperti merica. Apa ini? Ia memiliki lidah. Biar saya beritahu Anda, mereka membuatnya seperti itu, dan kajai itu sendiri terbuat dari lubang atau mereka, dan mereka berputar seperti ini. Itu disentrifugasi, artinya setiap kuman akan dibuang. Muhammad gagal beberapa kali. Emir kita dipaksa meninggalkan Imam Hasan. Dan dia melakukan sesuatu pada kaki unta yang ditendang itu. Kaki unta itu akan jatuh di bawah kaki unta itu. Saya tidak peduli berapa banyak orang yang dapat dibawa unta itu dengan beban seberat itu. Menara ini, komandan kita, tidak boleh jatuh. Di antara anak-anak Amir al-Muminin, diketahui bahwa yang paling berani adalah Ummu Hasan. Lihat, yang paling berani adalah Mamurah, yang telah menandatangani gencatan senjata. Sulit. Bayangkan misalnya, Anda pergi ke kantor setempat, lalu berjalan menyusuri gang, dan setiap kali Anda menemukan kerikil, seorang anak akan melemparkan sepotong kerikil kepada Anda, begitu saja, menjauh dari kebisingan. Syiah mengatakan bahwa mereka hanya memainkan permainan yang sama dalam pertandingan sepak bola. Misalnya, Anda hanya memainkan Sultan Selim. Ottoman yang berkuasa dalam waktu 8 tahun, menurut statistik sejarah, membunuh hingga genap 00,000 Muhammad Ali ibn Abi Thalib dan Anatolia. Sayangku, aku berbicara tentang populasi bumi 400 tahun yang lalu. Dia membantai genap 00,000 orang yang dicintai oleh Amirul Mukminin, yang dicintai dan kaum Syiah Nabi Suci di Anatolia, kemudian menyerang Iran di Calduran. Semoga Tuhan mengasihani Shah Ismail, karena ini adalah hari-hari yang kalian sudah tahu bahwa hari-hari itu aneh dan kacau. Mereka datang dengan 200,000 orang, tentara Iran dengan 28,000 orang. Shah Ismailiyah kembali dengan 300 orang, bertindak sebagai komandan medan perang, dan pergi untuk memerangi Albas. Ia kembali dengan 300 orang, dan Sheikh pergi secara diam-diam dan mengambil aluran dan berkata, "Arahkan wajahmu ke aluran ini." Itu adalah aluran yang ditujukan kepada Amirul Mukminin. Itu adalah garis keturunan Amir al-Muminin. Dia berkata, "Kembalilah kepada aluran nenek moyangmu ini." Kian Tasyib mengambil risiko, dan 30 orang kembali. Menarik untuk mengetahui bahwa 200,000 orang berperang bersama 280,000 orang. Dari 280,000 orang, menurut saya 300 orang kembali. Para Janisari, jika Anda mendengarkan lagu mereka, mereka mengatakan di suatu tempat bahwa Janisari Ottoman menyerahkan sebuah kota, dan mereka mengambil alih perang dengan Iran. Untuk memahami apa yang dilakukan oleh Hasrat Imam Hosseini, mereka mengatakan bahwa seseorang dari tentara Iran tidak mengatakan al-aman, tidak ada satupun tentara mereka yang menyerah. Apakah kamu mengerti ini? Segar, mereka bersenang-senang. Aneh sekali. Dia membunuh genap 00,000 orang hanya di Anatolia. Kalau tidak, mayoritas penduduk sekarang adalah orang Turki. Dalam seluruh perang kita yang berlangsung selama 8 tahun, 200,000 orang menjadi martir. Perang kita yang berlangsung selama 8 tahun telah menewaskan. Dia membunuh hingga 0,000 orang dalam 8 tahun hidupnya. Seperti ini, mereka berkata, suatu hari di Baghdad, 14.000 orang jatuh di kepala para Syiah. Mereka jauh lebih tua. Tuan, jika 10 orang terbunuh di sini, itu akan menjadi berita besar bagi 8 miliar penduduk bumi. Aneh sekali, pelaku kejahatan seperti Harat tega melakukan aksinya dalam kondisi seperti ini, sedangkan adiknya kini berada di bawah manajemen Syiah. Dan kaum Syiah tidak ingin berperang, Anda tahu, mereka mendasarkannya pada toleransi. Mereka tidak ingin menyerang Arab Saudi.
Mereka benar-benar tidak ingin menyerang Uni Emirat Arab. Dia tidak ingin terlibat dalam pertikaian dengan umat Muslim. Dia tidak mau. Jika Iran ingin menyerang, Iran pasti ingin menyerang. Apa-apaan orang-orang bodoh ini? Tidak ada yang menginginkannya, tidak. این همینجا از آسمون نمیاد که برادر من. اتفاقی افتاده، زحماتی کشیده شده. Cukup sekian untuk malam ini. Semoga masih ada waktu. Besok sisanya akan terungkap. Mari kita manakan bantuan saudara kita tercinta. Itulah kesempatan yang dimiliki seseorang. Ada kesempatan untuk menangis dan mencintai gurumu, tetapi nanti mereka akan memakan kapas itu. Mereka sering tidur di seprah yang sama dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Misalnya, Burger. Saya baru saja kembali untuk berpartisipasi di sekolah model, jadi menangislah. Aku mencintaimu. Hanya itu yang aku inginkan. Kalau aku kembali, aku hanya akan kembali sambil menangis untuk hamba Allah. Karena seruan ini adalah seruan yang memurnikan dan membersihkan alam. Saya kembali ke pengaturan pabrik. Menghindari kekejaman Yaidi. Siapa yang insya Allah tidak akan mengucapkan hal baik tentang kami dan pertemuan ini pada masa tajil di hari-hari terakhir hidup kami.